Pertama kali meluncur di Indonesia, Outlander PX ini membawa angin segar ke SUV kompak di tanah air. Model sporty, fiturnya lengkap dan membawa DNA Lancer yang legendaris itu. Walaupun sekarang pamornya sudah menurun karena banyak SUV baru lainnya, dan ini juga udah nggak dijual lagi oleh Mitsubishi Indonesia. Tapi justru itu yang jadi pertanyaan, apakah masih worth it memiliki Outlander di tahun 2025 ini? Ikuti video sampai habis. Ini adalah Outlander PX tahun 2015, mobil dengan karakter yang sporty dan juga ikonik sehingga memang mudah dikenali. Nah, tampilannya memang kalau sekilas kita lihat dari depan, apalagi bentuk grillnya, itu mirip banget sama Mitsubishi Lancer. Siapa sih yang nggak kenal Lancer? Tapi kalau si Outlander ini dikemas dengan lebih maskulin dan elegan karena di SUV. Jadi cocok buat kalian yang cari mobil yang tampilannya gagah, tapi juga bisa dibawa ke tempat yang rapi-rapi. Apalagi kalau grillnya sini sudah dilapisi oleh lingkaran chrome di situ yang buat tampilannya tetap ada berkelas sedikit. Jadi nggak cuman doff-doffan hitam-hitam yang tampilannya nggak cuman agresif aja. Nah, lampunya di sini juga bentuknya mirip seperti Lancer. Teknologi penerangan utamanya ada di HID projector, walaupun sen dan lampu jauhnya itu termasuk fog lamp itu masih menggunakan bohlam. Headlampnya Outlander ini punya teknologi yang terbilang canggih untuk mobil di masanya karena dia sudah dilengkapi dengan teknologi AFS, Adaptive Front Lighting System. Itu gunanya kalau kalian lagi belok, lampunya nanti akan geser dikit sorotannya supaya menerangi area jalan yang kalian mau lewatin. Fungsinya ngebantu kalau lagi malam-malam, jalanan yang cukup gelap, jadi lampunya ikut belok sesuai arah ban kalian. Ini teknologi yang biasa ditemukan di mobil Jerman, tapi sih udah ada di Outlander. Nah, kalau bohlamnya di sini sudah dikemas dengan rumahan yang ada doff dan kombinasi chrome juga supaya tampilan tetap sporty elegan. Dan yang menjadi ciri khas Outlander juga, ini ada reflektor di samping sini, reflektor yang warna sen. Ini menjadi ciri khas juga karena kalau kalian perhatikan, nggak ada mobil Jepang di Indonesia yang juga punya ciri khas seperti ini bawaan pabriknya. Ini kayak mobil-mobil HR-V USDM semuanya begini juga. Jadi menarik. Dari samping mobil ini juga kelihatan proporsional. Jadi tampilannya tetap keker sama kayak depannya. Banyak garis-garis lekuk yang bikin mobil ini tampilannya agresif tapi nggak berlebihan. Jadi tetap bisa kelihatan gagah tapi sopan. Nah, bannya juga cukup proporsional kita lihat karena ukurannya di sini dia udah menggunakan 17 inci. Kalau profil bannya sendiri di sini mana profil bannya? Oh, di sini dia 215 60 R17. Jadi memang udah proporsional walaupun dia belum two-tone, tapi ini menurut kami kalau kalian mau upgrade dibikin warna gunmetal silver juga udah ganteng banget. Nah, berlanjut kalau ke sini dia sudah dilengkapi spion yang sudah ada lampu sennya dan ini udah elektrik. Jadi jangan asal kalian lipat nanti rusak. Dan di sini sudah dilengkapi dengan roof rail yang tentunya ini fungsional ya. Jadi bukan cuma sekedar aksesori yang memperkuat kesan SUV, tapi memang bisa kalian sambungkan dengan roof rack supaya kalian kalau lagi mau perjalanan jauh pulang kampung itu bisa digunakan. Nggak kayak pabrikan itu tuh, kita nggak usah sebut namanya ya, yang masang roof rail cuman buat aksesoris keren-kerenan tapi nggak bisa dipakai. Ya kami sih nggak mau sebut namanya ya, nanti kasihan lah Hyundai Creta gitu kan. Masuk pintunya juga sudah ada tombol di sini supaya keyless entry, jadi nggak repot. Juga sudah ada chrome di sini supaya tetap ada kesan elegannya dari samping, dan pengereman kalian udah nggak perlu takut karena sudah cakram depan dan belakang. Nah, dari belakang juga dia sama ikoniknya dengan depannya karena memang dia senada dari depan keker, samping keker, belakang juga nggak kalah keker. Cuman di sini sporty lebih dapat karena kita dapat spoiler, walaupun spoilernya nggak yang lebay-lebay gimana bentuknya. Dia kecil aja begini supaya lebih menambah aerodinamis juga mungkin. Ada stop lamp di sini, defogger juga udah dapat, jadi visibilitas ke belakang lebih oke. Lampunya sudah LED untuk stop lamp utamanya, walaupun kalau untuk sen dan mundurnya itu masih bohlam, nggak ganggu secara fungsional setidaknya. Dan memang tampilannya keker, apalagi di bawah sini ada diffuser warna hitam doff yang bikin kalau di warna hitam ini jadi kayak one tone gitu, jadi full black, jadi cakep ya. Kalau warna putih sih memang ini kelihatan warna hitam doff, beda sama ini kan glossy. Nah, di belakang sini juga fiturnya sudah lengkap karena sudah ada parking kamera dan parking sensor. Jadi secara tampilan dapat gagahnya, tapi secara fungsional juga membantu kalian yang mungkin baru belajar bawa mobil. Secara tampilan eksterior, si Mitsubishi Outlander ini memang punya karakteristik yang kuat. Dia berhasil menciptakan desain yang nggak berlebihan namun tetap memiliki daya tarik. Aura Lancernya juga masih kuat di Mitsubishi Outlander Sport ini. Ditambah fungsionalitasnya seperti roof railnya ataupun headlampnya yang membuat penggunaan mobil ini jadi lebih menarik lagi sehingga bisa memudahkan kita yang membawa mobil ini.
Nah, kalian bisa bayangkan kalau dari luarnya saja dia udah proporsional dan rancangannya sudah dibilang dewasa seperti ini. Bagaimana bagian dalamnya? Apakah sama matangnya dengan luarnya? Kita lihat ke dalam. Masuk ke dalam interior Outlander, langsung kita disambut dengan aura yang penuh warna hitam dan tangguh banget, maco banget, kelihatannya emang kayak laki banget gitu ya. Nih, kita dari door trimnya dulu aja. Dia kombinasi materialnya adalah dengan hard plastik sini, namun ada soft touch di sini, dan di sini bagian mungkin bukan soft touch kulit ya, tapi ini plastik yang kalau kita pencet itu masih ada lembek, jadi ya masih terhitung soft touch lah ya. Jadi materialnya terkesan lebih premium dibandingkan mungkin beberapa rivalnya yang masih kebanyakan hard plastik ya. Dan di sini juga sudah ada list chrome supaya mempermanis, dan untuk pemilik sebelumnya sudah modifikasi panel power window-nya dengan aksen karbon. Jadi kesannya memang lebih sporty kalau kita lihat secara visual. Nah, kalau joknya sendiri ini sudah menggunakan bahan kulit ya untuk yang tipe PX ini ya. Jadi memang bawaannya, dan yang menarik sebenarnya kulitnya itu kualitasnya bagus, karena kita punya 2015 ini dan kulitnya ini masih belum robek-robek atau kondisi yang perlu diganti, nggak kayak beberapa pabrikan sekarang yang kulitnya itu tipis. Nah, kalau di setirnya sendiri juga sudah menggunakan kulit, audio steering switch sebelah kiri, cruise control sebelah kanan, dan ada pedal shift, fitur yang cukup jarang ditemukan di mobil-mobil di kelasnya. Kalau di belakang sini sudah ada odometernya, walaupun masih analog, tapi ada MID di tengahnya yang colorful, jadi menampilkan informasi yang cukup lengkap dan tampilannya juga cukup modern, sehingga bikin mobil ini sampai sekarang pun kelihatannya nggak ketinggalan zaman. Nah, di sini untuk menghidupkannya ada start stop engine ya, ada start stop engine, lalu ini tuas untuk wiper. Di sini ada head unit yang bisa kalian atur volumenya, cukup ikonik di sini kan, tinggal diputar gini doang. Nah, di sini AC memang belum digital kayak rival terberatnya yaitu HR-V, tapi setidaknya lebih mudah digunakan. Ada colokan lighter sebelah sini, mungkin tempat penyimpanan di sini, dan di sini lagi AC sebelah sini. Oh ya, dan ini juga sama-sama sudah diberikan aksen karbon ya oleh pemilik sebelumnya. Memang tampilannya jadi lebih sporty, jadi ya oke lah, karena memang cocok, memang interiornya full hitam, cuman ada sedikit aksen silver aja di sebelah sini. Kalau ini dia bukan hard plastik sih ya, diketok suara beda. Kalau hard plastik dari sini, ini hard plastik, ini bukan, beda. Jadi materialnya terasa lebih premium. Ini ada tempat penyimpanan di sebelah sini, dan di atas ini ada tombol untuk lampu. Ada armrest juga sebelah sini yang bisa dimajuin, jadi bisa cocok pas untuk berkendara jarak jauh karena tangan nggak akan cepat pegel. Cup holder sebelah sini, dan ada colokan USB juga di dalam situ. Oh iya, sedikit koreksi, ini bukan power socket ya, ini memang lighter aja buat nyalain rokok, tapi ini fungsi yang udah jarang digunakan, dan kami bisa pastikan mobil ini bukan bekas perokok karena tidak ada bau rokok. Oke. Nah, kalau di dalam sini tadi ketinggalan juga ada power outlet, jadi bisa kalian cas, dan memang ada lubangnya yang sudah didedikasikan oleh Mitsubishi sehingga kabel casannya bisa keluar dari sini. Lalu juga yang jadi andalan si Outlander ini adalah ini, atap kacanya. Jadi tahun 2012 ketika pertama kali mobil keluar kalau nggak salah, ini udah revolusioner banget karena nggak ada mobil yang atapnya kaca begini. Jadi dengan punya elektrik panoramik begini, ini udah keren banget. Dan memang sampai sekarang ini masih bisa berguna banget kalau kalian misalnya lagi ingin menatap bintang gitu ya. Misalnya kalian jalan-jalan ke Bandung, misalnya Lembang, kalau di Jakarta sih nggak kepake mungkin ya. Nah, di sini juga ada ambient lightingnya, mungkin masih diginin biar kelihatan. Bisa diatur kecerahannya. Nah, jadi supaya menambah suasana di mobil ini tuh lebih premium dibandingkan mobil-mobil lain di kelasnya. Nah, duduk di baris kedua, Outlander ini tidak merasa dianaktirikan dibandingkan bagian depan karena minim sunatan di belakang sini. Jok masih sama-sama menggunakan bahan kulit, masih ada soft touch di sini juga, cuman memang yang atas ini nih, kalau di depan tadi bukan hard plastik, kalau di sini udah hard plastik. Tapi nggak masalah, setidaknya kita masih ke bagian kantong di sini penyimpanan. Kalau duduk bertiga pun masih nyaman karena di sini ada headrestnya, walaupun akan berkompromi karena ada tunnel di tengah sini yang cukup tinggi. Nah, kalau kalian misalnya duduknya cuma berdua, kalian bisa buka ini menjadi cup holder dan armrest, dan ini posisi yang sangat nyaman untuk kalian berkendara jarak jauh, nggak akan cepat pegel karena legroom untuk orang dewasa ini masih leluasa. Jujurnya kolongnya itu agak tinggi, jadi bisa selonjoran kaki masuk ke dalam nih, ke jok depan, dan
Headroomnya sih bukan yang terbesar di kelasnya, tapi tetap cukup memadai dan ditambah dengan atap panoramiknya jadi bikin nggak merasa sempit di belakang sini. Nah, walaupun kita di sini nggak ada colokan-colokan USB untuk ngecas atau gadget kalian ya, tapi di sini setidaknya Mitsubishi memberikan sentuhan praktis yang jarang ditemukan di mobil-mobil SUV kompak, yaitu adalah akses ke bagasi belakang. Nah, kalian buka ini dan kalian langsung bisa mengakses barang yang ada di bagasi mobil ini. Jadi ini fitur yang biasa ditemukan di sedan-sedan mewah, tapi ini dengan uniknya ada di Outlander Sport yang merupakan mobil SUV yang biasa dipakai berpetualang. Nah, kalau soal bahas bagasi sih dia bukan keunggulan mutlaknya ya. Artinya bukan yang terbesar di kelasnya, tapi juga bukan yang sempit-sempit banget. Jadi di sini masih cukup lah buat kalian bawa koper besar atau mungkin ditambah koper kecil dan tas ransel lagi masih muat. Ditambah ada cover ini juga jadi menambah poin privasi. Dan yang patut diapresiasi adalah kalau kita buka sini ban serepnya masih full size, nggak kayak mobil-mobil sekarang yang kini udah meninggalkan ban serep full size. Untuk kesimpulan, interior Outlander Sport TX ini berhasil memberikan kenyamanan, kemewahan, dan fungsionalitas yang baik bagi seluruh penumpang yang ada dalam sini. Fitur-fiturnya mulai dari jok full kulit, ambient lighting, mungkin audio steering switch, dan panoramic sunroof ini bikin mobil ini berasa lebih dari sekedar SUV kompak biasa. Apalagi fitur-fitur andalannya yang akses ke bagasi itu menambah nilai praktikal dari mobil ini yang nggak bisa kita temukan dari rivalnya, membuat kami rasa mobil ini masih sangat layak dipertimbangkan sejauh ini untuk dijadikan mobil sehari-hari ataupun mobil kalian yang kalian andalkan untuk berpergian jarak jauh. Nah, kalau ngomong-ngomong berpergian jarak jauh, kita harus tahu jantung pacu mobil ini bisa apa enggak, kuat apa enggak. Yuk kita lihat. Nah, mesin mobil ini menggunakan mesin Mifec 2000 cc 4 silinder yang bisa menghasilkan tenaga 150 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 197 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaganya disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Kalau ngomongin performa mesin, memang mungkin Outlander bukan yang paling bertenaga di kelasnya. Tapi kalau mesti ngelawan si Raja terakhir, ya karena dia menang CC, dia memang tenaganya jauh lebih besar. Dan ditambah dengan transmisi yang CVT, jadi bikin mobil ini tuh perpindahan giginya tetap berasa kalem gitu. Walaupun bukan yang terkencang, karena kalau kita cari tenaga yang paling kencang di atas kertas itu ada CX-3 2000 cc. Namun menurut kami mobil ini tetap cocok buat kalian yang mau berkendara kalem tapi tetap punya tenaga lebih ketika dibutuhkan. Jadi bukan yang harus kencang-kencangan, walaupun kalau dipakai di tol, tarik-tarikan, Outlander ini juga bukan mobil yang ngos-ngosan. Makanya tenaganya tetap ada, walaupun mungkin gak seinstan sih Mazda CX-3 2000 cc yang transmisinya itu AT konvensional. Dan kalau kita bicara mesin, kita juga nggak bisa cuma bicara kencang-kencangan atau tenaganya. Tenaga dia udah salah satu yang terbaik. Perawatan dan daya tahan mesin, kalian juga udah tahu lah. Mitsubishi juga bukan terkenal mobil yang rewel-rewel. Jadi artinya perawatan ataupun kebandalan mesinnya ini udah teruji. Makanya ini jadi salah satu mesin terbaik di mobil di kelasnya kalau kalian cari soal tenaga. Kita udah bahas tenaga, udah bahas soal perawatan. Satu lagi soal mesin ya, yaitu konsumsi bahan bakar. Outlander juga bukan yang teririt. Kalau teririt memang masih sih dipegang Honda HR-V. Nah, tapi Outlander juga nggak bisa dibilang boros. Angka konsumsi bahan bakar untuk dalam kota bisa dapat 10, kalau luar kota mungkin 15 km per liter. Yang tentunya untuk mobil 2000 cc ini terbilang irit, nggak bisa dibilang boros. Biar bagaimanapun tenaga dia jauh di atas HR-V. Jadi kalau kalian ketemu HR-V di tol, yang mana kalian lebih jarang lah ketemu Mazda CX-3 2000 cc ya, itu kalian bisa ninggalin itu dengan cepat, nggak berasa. Tapi juga dapat ke efisiensi bahan bakar yang nggak bisa dibilang boros, nggak kayak Innova 2000 cc karena juga badannya lebih kecil, ditambah transmisinya CVT. Jadi ya, menurut kami ini salah satu mesin terbaik yang ada di mobil untuk segmen SUV kompak pada zamannya, dan bahkan bisa dibilang mungkin hingga sekarang buat kalian yang cari tenaga. Nah, berikutnya kita bahas soal harga. Salah satu hal yang juga menjadi daya tarik bagi banyak orang tentang kenapa mereka banyak hunting Outlander second ini.
Outlander PX 2015 ini kami jual di OTR 160 jutaan. Kalau kredit itu TDP 16 cicilan 4 jutaan. Tentunya itu juga udah harga yang sangat bersahabat buat kalian yang mau dapat mobil paket lengkap seperti Outlander ini. Dan ingat ya, ini juga dapatnya bukan tipe yang standar, melainkan tipe PX. Tipe yang memang paling tinggi dan paling lengkap untuk Outlander. Jadi kalian nggak perlu repot-repot modif-modif atau upgrade-upgrade sana-sini lagi. Dan jika kita bandingkan, kalau sekarang nih kalian cari mobil yang harganya mirip sama si Outlander, mungkin kalian bisa dapat LCGC baru, atau mungkin LCGC second tahun muda, atau city car entry level lah kira-kira. Ya memang mungkin mobil-mobil seperti itu secara kepraktisan atau efisiensi bahan bakar itu unggul dibandingkan si Outlander. Tapi soal kenyamanan, soal mungkin tenaga mesin dan fitur, mobil-mobil tersebut tentunya kalah jauh dibandingkan Outlander. Apalagi fitur panoramiknya yang memang jarang kalian temukan di mobil-mobil yang seharga si Outlander ini. Menjadikan Outlander ini pilihan yang menurut kami memang sejujurnya masih menarik sampai sekarang untuk dimiliki. Ya paket lengkap, mobil yang gagah tampilan, interiornya nyaman, berkelas, dan juga secara fitur fungsionalnya lengkap. Apalagi yang kalian bisa tawar dari mobil yang selengkap ini dan di harga yang semurah itu. Jadi kesimpulannya menurut kami Outlander ini masih cocok banget buat kalian miliki di tahun-tahun ini. Mengingat dia secara eksterior dia memiliki karakter yang kuat, interiornya berkelas, dan fiturnya pun lengkap. Apalagi dibandingkan dengan beberapa mobil sekarang, masih bisa lah disandingkan. Belum lagi membahas mesinnya yang juga salah satu yang paling bertenaga di kelasnya, sehingga menjadikan mobil ini adalah mobil yang tangguh untuk perjalanan dalam kota ataupun luar kota. Ditambah lagi harganya yang tadi kita sudah bahas, harga yang ramah di kantong membuat mobil ini sangat menggoda untuk dimiliki, terutama buat kalian yang lagi cari SUV tangguh seperti Mitsubishi Outlander ini. Itu dia review singkat dari Outlander PX 2015. Bila kalian punya pertanyaan mengenai mobil ini, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.